selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar yang dipersembahkan oleh Simply Dots. Adapun tema kita siang ini adalah meningkatkan daya saing distribusi dengan optimalisasi teknologi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, selama berapa jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan belajar langsung dengan seorang speaker yang luar biasa. Oke, sebelum saya perkenalkan dengan siapa akan kita belajar siang ini, saya izin info dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada webinar siang ini hingga akhir, kami dari tim Simply Dots akan mengirimkan hadiah khusus untuk Bapak dan Ibu via email yang akan dikirimkan setelah webinar ini selesai. Oke, saya Ratna di sini tidak akan sendiri. Ada speaker kita yang luar biasa, Pak John Sutanto di sini. Welcome Pak John. Ya, Pak selamat siang Ratna. Selamat siang Pak John, terima kasih atas waktunya. Oke, rekan-rekan. Rekan-rekan, Pak John adalah Head of Business System and Partner Relation dari Surya Donation Group. Oke, sudah melanglang buana puluhan tahun di dunia bisnis, gitu ya. Untuk profilnya boleh kita lihat cuplikan berikut ya Pak John ya? Ya, enggak. Oke. Enjoy. Oke, rekan-rekan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir Pak John Sutanto yang akan membersamai kita belajar sharing gitu ya mengenai dunia distribusi. Oke Pak John, kita langsung aja ya Pak John ya, boleh Pak? Oke, Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Mungkin agak sedikit putus-putus bisa kayak ya, oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya John Sutanto dari Bandung, dari Surya Donation Group. Hari ini saya akan kita semua ya sama-sama belajar. Kebetulan topik yang dibawakan ini dikasih oleh Simply Dot, yaitu understanding meningkatkan daya saing di dunia distributor dengan menggunakan teknologi. Ya, cukup berat nih ya, yang dikasih PR-nya sama Simply Dot. Ya, tapi kita di sini sama-sama belajar ya, sama-sama belajar semua. Tentunya di sini ada semua juga yang dari industri distribusi juga, maupun mungkin ada yang dari industri yang mau mulai di bidang distribusi, Ratna. Jadi dengan topik hari ini saya akan coba bawakan adalah gimana sih kita dengan era digital. Saat ini kita udah masuk di era digital 4.0 ya, 4.0, dan juga masuk ke daerah data digital, yang mana ini sangat penting banget buat kita, terutama kita sebagai perusahaan lokal atau perusahaan nasional untuk menghadapi daya saing yang sangat-sangat kompetitif belakangan ini. Itu mungkin Ratna. Ya, jadi saya akan mungkin membuka dengan kita understanding distribution business. Apa sih bisnis distribusi itu? Apa sih kira-kira kalau yang belum belum nyebur ke dalam bisnis distribusi seperti apa? Ataupun yang akan mulai dengan bisnis distribusi seperti apa? Next slide. Next slide. Ya. Jadi ini distribution. Apa distribusi? Atau menurut Kamus Internasional adalah distribution is the
process of making product available for customer so they can buy it, ya. Atau distribusi adalah kepanjangan dari sebuah produsen yang menciptakan barang dan kita ada di proses kedua. Proses kedua yaitu kita harus dapat menyediakan atau dapat banget yang sangat penting, ya. Jadi di sini ya distributor adalah memegang kunci yang sangat penting, ya. Next slide. Ya, ini adalah simple formula dari sebuah distribusi, ya. Jadi kalau ada barang bagus nih, ceritanya ada barang bagus, tetapi distribusinya jelek, ya. Ada barang bagus, distribusinya jelek. Hasilnya adalah kemungkinan besar akan gagal. Oke, yang mana yang terputus, Ratna? Sudah jelas sekarang? Sudah ya, kalau jelas oke gitu ya. Ya, jadi lalu ada barang jelek nih, atau barang yang biasa-biasa aja. Karena ditunjang dengan distribusi yang bagus, ya, itu ada kemungkinan untuk sukses. Ada kemungkinan untuk sukses. Jadi tadi perbedaannya jelas banget ya. Ada barang bagus, tapi distribusinya jelek, itu bisa jadi akan kemungkinan besar gagal. Karena walaupun barangnya sebagus apa, tetapi customer ataupun calon pembeli, tidak bisa melihat atau menemukan barang-barang yang dijual oleh si pemilik barang atau si pabrik ya. Maka itu ada kemungkinan barang itu tidak akan dikenal, ya, tidak akan dikenal walaupun dengan marketing yang bagus, walaupun dengan dikemas dengan iklan-iklan yang keren-keren dan segala macam. Tapi kalau distribusinya jelek, kemungkinan besarnya bisa gagal. Tapi kalau produknya biasa-biasa aja, tapi kalau dengan distribusi yang bagus, ya, itu bisa berpeluang untuk sukses, ya. Lalu yang ketiga adalah next, ya, good product, ya, produknya bagus ditambah distribusi yang bagus, itu pasti 100% sukses, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau produknya udah bagus, terus distribusinya bagus, channelnya tepat semua, itu bisa 100% sukses. Dan itu tidak membuang-buang budget ataupun tidak membuang-buang barang-barang yang bagus, sehingga kita adalah peranan yang sangat penting. Dalam distribusi itu sendiri, kita tahu yang paling penting adalah time, waktu. Waktu yang tepat kita untuk mendistribusikan barang kita itu kapan sih? Ya. Jadi, sekarang lagi musim pandemi, adalah waktu yang tepat untuk mendistribusikan barangnya, barang apa yang dibutuhkan dalam masa pandemi. Atau lagi trennya apa, waktu yang tepat adalah kapan. Di sini waktu juga adalah menentukan sekali, adalah ketika barang tersebut ini harus sampai di tempat tujuan, di tempat channel-channel, outlet-outletnya kapan. Itu adalah waktu yang sangat penting banget. Lalu tempatnya yang benar. Tempatnya yang benar adalah peranan kita nih sebagai distributor. Tempatnya oke. Barang ini misalkan satu barang ya, barang makanannya high end ya. Contohnya makanannya misalkan sarang burung walet ya, sekarang ada yang di kemasan. Barang seperti itu tempatnya harusnya di mana sih ditaruhnya? Maksudnya ke channel mana? Itu adalah peranan yang sangat penting, banget sangat penting. Kalau salah menempatkan, barang premium kita taruh di pasar grosir atau di pasar basah, itu bisa gagal. Ya, akan tetapi kalau tempatnya kita menempatkan sebagai distributor, kita memerintahkan tim sales force kita untuk menyasar tujuan barang tersebut sesuai dengan dia punya dia punya tempat atau dia punya segmen, itu akan sangat-sangat bisa berhasil. Lalu jumlah yang paling penting. Jumlahnya harus benar, pada saat kita mendistribusikan jangan sampai kekurangan,
jangan sampai juga kelebihan. Kekurangan dampaknya apa? Kekurangan dampaknya adalah bisa jadi ketika barang itu bagus banget, barangnya bagus, tempat segmennya udah bagus, tetapi jumlah yang kita distribusikan itu jelek atau di bawah permintaan pasar. Bisa terjadi seperti apa? Bisa terjadi adalah ketika hal itu terjadi, maka pasar akan melihatnya itu sebagai wah barangnya susah dicari segala macam. Akhirnya dia bisa bisa bete dan bisa mencari barang yang lain. Ya, itu kesempatan buat kompetitor. Jadi tadi tiga hal tersebut adalah yang sangat penting. Lalu distribution plan dan control. Distribusi itu adalah is all about to manage cost. Ya, distribusi itu adalah bagaimana kekuatan seorang pengusaha atau seorang distributor untuk memanage cost yang ada, ya, memanage biaya yang ada dari margin yang diberikan oleh prinsipal. Ini saya asumsikan di sini adalah plan dan control, ya. Jadi ada plan, ada kontrol, ada plan, ada kontrol. Plannya seperti apa? Plannya adalah kita mau stok berapa banyak sih, ya. Setelah kita deal dengan pabrik atau prinsipal, ketika kita ingin mendistribusikannya, kita harus menghitung estimasi stok yang benar, ya. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan. Lalu kita mengukur juga kekuatan uang kita, kekuatan money, kekuatan uangnya. Kita mau modal sendiri atau kita mau modal dari pihak ketiga atau third party yang ingin memodali kita. Itu pun harus dihitung karena nanti berhubungannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk distribusi tersebut. Lalu tadi place to buy adalah tempat kita dibelinya adalah pastinya langsung dari pabrik, atau tempat kalau importir pun harus membeli tempat yang benar. Jadi harganya sudah kompetitif, kita nggak salah lagi untuk membeli sesuatu barang tersebut. Lalu ada peranan penting lagi adalah manpower, ya. Manpower di sini adalah kita rencanakan nih struktur organisasi kita mau seperti apa, terus kita punya timnya mau seperti apa, harus ada butuh timnya seperti apa. Mungkin untuk distributor yang baru mulai atau startup distributor, itu bisa menghitung dengan cermat manpower yang akan kita gunakan atau kita berdayakan di perusahaan kita. Jangan sampai manpower itu juga over ataupun manpower itu juga kurang. Lalu, nah ini nomor 5 adalah coverage area. Kita mau mainnya kelasnya kelas apa? Apakah kita mau mainnya distribusinya kelasnya kelas desa, atau kelas kelurahan, atau kita mau mainnya kelas kecamatan, atau kita mau mainnya kelas kota atau kabupaten, atau kita mau mainnya provinsi, atau bahkan kita mau mainnya nasional. Nah ini harus dirinci dan benar-benar harus digambarkan dulu supaya kita punya plan yang jelas. Jangan sampai salah sasaran. Wah, ini dengan kekuatan tadi kita, uang kita, kekuatan dengan manpower kita, salah sasaran gitu. Kekuatan kita hanya sampai level kecamatan atau kota, tapi kita mendistribusikannya sampai seluruh provinsi. Itu bisa berakibat fatal, dalam artian ketika barang itu berhasil sih bagus, tapi ketika barang itu tidak berhasil, kita harus menariknya kembali, itu akan sangat repot sekali. Nah, di sini tadi saya bilang, distribusi adalah bagaimana kita memanage margin yang diberikan oleh prinsipal kepada kita dengan cara kontrol yang baik, yaitu kontrol stok, ya. Kontrol stok di sini, stok yang kita beli umurnya cukup panjang, ya. Stok yang kita beli umurnya cukup panjang, cara penyimpanannya dengan baik, kita sudah punya gudang, sudah punya storage yang sesuai. Misalkan kita jual makanan, pastikan stok kita disimpan di tempat yang baik, di tempat yang gudang yang memadai. Kalau kita punya distributornya, kita mendistribusikan barang-barang yang harus freeze atau barang-barang yang mesti
beku atau ada barang-barang kecil nggak boleh kena terik matahari langsung, itu kita juga harus memperhatikan bahwa stok kita atau barang-barang dagangan kita jangan sampai rusak pada saat kita disimpan, ya. Nah, ini keuangan juga tadi, kontrol keuangan dengan baik. Semakin banyak menyebarkan barang, tentunya ada beberapa teknik, yaitu ada yang konsinyasi, ada yang TOP dengan dikasih hutang 1 minggu, 2 minggu, lalu juga ada yang diberikan tadi kredit ya, lalu juga ada yang cash, ada yang segala macam. Ini adalah bagaimana kita mengontrol dengan baik agar barang yang kita jual ke toko atau barang yang kita jual ke pelanggan menghasilkan uang yang sesuai, sehingga kembali ke perusahaannya adalah sebagai uang yang bisa langsung dimanfaatkan atau liquid. Jangan sampai kredit macet. Itu controlling juga kepercayaan kita memberikan kredit limit kepada pelanggan kita sejauh apa. Jangan sampai kita memberikan kreditnya over atau seperti apa. Ya. Lalu yang tadi juga masuk ke dalam placement adalah ketika kita placement di outlet, ya. Ketika kita placement di outlet itu harus benar. Jadi jangan sampai produknya kita barangnya barang modern trade, tapi kita jualnya di pasar basah atau di traditional market. Ini juga bisa membuat barang kita nggak keluar dan akhirnya sampai rusak di toko tersebut. Nanti ujung-ujungnya ribut, di belakangnya adalah dengan policy retur lah, policy kita menarik barangnya dengan keadaan rusak segala macam, atau sebaliknya barang-barang yang nggak harus ditaruh di modern atau di apotik atau apa, kita paksain masuk ke sana. Itu juga akan menjadi repot tersendiri buat kita nantinya. Lalu teman-teman juga harus memperhatikan ya tadi, ketika stok itu datang, pastikan stok itu adalah keluar dengan teratur, ya. Pastikan barang-barang yang kita jual ini keluar dengan metode-metode sesuai dengan metode stok, ya. Ada FIFO, ada LIFO, ada macam-macamnya. Dan yang untuk stok makanan yang harus kita keluarkan adalah namanya metodenya FIFO, ya. Kalau FIFO kan first in first out. Kalau untuk makanan adalah terutama yang import adalah kita harus memperhatikan FIFO. Namanya first expired first out, ya. Jadi barang-barang yang expirednya tidak lama atau barang-barang yang memiliki lifetime produknya itu nggak lama, kita harus cepat-cepat keluarkan. Itu harus dikontrol banget, dikontrol benar supaya nanti tidak menimbulkan NED atau near expired date, yang itu akan merugikan kita. Mungkin teman-teman sering lihat kalau kita ke supermarket, kita ada promosi, tiba-tiba buy one get one lah, atau buy two get one, itu biasanya adalah barang-barang yang mau nggak mau harus segera dikeluarkan dari toko tersebut atau flush out, karena daripada barang itu nanti tidak memiliki nilai jual lagi karena sudah expired, ya. Itu yang harus diperhatikan. Lalu berhubungan dengan manpower adalah productivity. Ini harus dikontrol banget mengenai productivity. Banyak sekali orang bekerja hanya dia numpang hidup, ya, atau ya daripada nggak ada kerjaan jadi sales lah, atau jadi canvasser lah, atau jadi motoris lah. Karena sebenarnya pekerjaan salesman itu adalah pekerjaan nomor terakhir loh yang dicita-citakan oleh seluruh orang kali, ya. Kalau disebutin waktu kecil atau mungkin setelah dia lulus sekolah, cita-citanya jadi apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi profesor lah, ada yang mau jadi pengusaha, tapi jadi sales itu adalah yang terakhir. Nah, biasanya dengan terutama generasi milenial ini yang harus diperhatikan banget, ya, harus diperhatikan banget mengenai productivity. Karena bagaimana kita mengukurnya susah gampang, ya. Tapi dengan teknologi sekarang ini bisa kita ukur. Kita bisa ukur, nanti di slide berikutnya kita ada.
Dan juga coverage, ya. Coverage tadi saya bilang, jangan terlalu luas menyebarkan coverage-nya ke pasarnya, segmennya semuanya. Kalau barang ini hanya bisa di apotik, jangan kita paksain untuk masuk ke channel-channel yang lain. Seperti itu. Ya, next. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam modern distribution. Apa sih modern distribution? Modern distribution adalah perubahan, ya, sebuah perubahan dari kebiasaan lama yang harus berubah, yang harus dirubah. Karena dari sekarang ini, sekitar 10 tahun ini, Indonesia ataupun dunia sudah dimasuki dengan berbagai macam pola distribusi. Ya, salah satunya adalah distribusi yang pertama kali masuk ke Indonesia di 10 tahun belakangan ini, di awal-awal mulai internet berjaya, adalah e-commerce dengan model marketplace. Ya, seperti kita tahu, yaitu udah mulai masuk waktu itu pertama-tama kali Toko Bagus, ya, Toko Bagus itu masuk, lalu disambung lagi dengan diganti dengan OLX, lalu diganti lagi dengan Tokopedia, ditambah lagi dengan Bukalapak, sehingga banyak banget mulai e-commerce dengan marketplace. Dan juga setelah itu bermunculanlah e-commerce yang private, ya, maupun baik itu di website maupun dengan menggunakan aplikasi. Dan saat ini menurut data sudah banyak banget e-commerce yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena melihat potensi dari Indonesia, ya. Potensi dari demografi Indonesia adalah demografi kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Ya, jadi Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu distribusi menjadi sangat penting banget. Nah, ketika distribusi itu menjadi penting, orang-orang dari luar negeri, orang-orang bisnismen dari luar negeri atau investor, mereka berpikir bagaimana supaya distribusi ini berjalan dengan baik. Ya, tentunya tadi saya bilang di depan, kita harus memiliki timing yang tepat, waktu yang tepat. Ketika customer membutuhkan barang, secepat mungkin barang itu bisa berada di tokonya untuk mereka bisa jual kembali atau mereka bisa gunakan. Nah, gap tersebut dimanfaatkan karena di pola distribusi yang lama ada keterbatasan dalam mendistribusikan barang karena Indonesia baru saja kita sekitar 3-4 tahun ini infrastruktur diperbaiki banyak banget oleh pemerintah, sehingga karena pemerintah juga melihat bahwa rantai distribusi kita harus diperbaiki. Ketika rantai distribusi kita diperbaiki, maka pasokan alur distribusi akan menjadi lancar dan akan menjadi surplus buat kita semua. Karena waktunya akan mau dipangkas, setelah waktu dipangkas otomatis biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang tersebut menjadi semakin murah. Ya, untuk itu perubahan harus dilakukan oleh kita. Next. Lalu ya tadi infrastruktur yang baik dapat membuat cost distribusi pasti menjadi turun. Next. Ya, tadi distribution is all about managing cost to get margin. Ya, kita ditakar, margin kita ditakar oleh prinsipal atau pabrik bahwa kita dikasih ini loh, kalau kamu menjadi distributor saya, ini margin yang saya berikan adalah sekian persen. Nah, dari sekian persen ini kita membagi-bagi. Kita ngebaginya ke manpower yang paling besar pastinya, yang kedua adalah masalah infrastruktur gudang, teknologi sistem, dan juga kendaraan dan lain-lainnya. Dan ini harus dibagi-bagi benar. Ketika kita mendistribusikan barang tersebut, kita masih mendapatkan profit atau cuan, ya. Next. Ya, harganya udah pasti final. Apalagi kalau distributornya adalah distributor sole distributor atau distributor yang ditunjuk langsung sebagai tangan kedua dari pabrik. Harga kita sudah nggak bisa di markup, ya. Harga yang ada di pasar adalah HET atau harga retail price, itu yang sudah final. Jadi kalau kita nggak mau manage cost-nya dengan baik, maka kita akan rugi, ya. Next. Ya, tadi itu distribusi adalah masalah
waktu, tempat, dan jumlah yang harus tepat. Next. Nah, ini adalah keuntungan ya, keuntungan ada yang ada di Indonesia seperti saya sebutkan tadi adalah demografi yang kepulauan dengan luas banget ya, dengan jumlah penduduk kita nomor 4 di dunia, sehingga kita surplus dalam jumlah penduduk, dan ini bakalan menjadikan surplus juga buat pengusaha-pengusaha terutama pabrik apabila mereka ingin memasarkan fast moving consumer good yang langsung diterima oleh atau langsung dikonsumsi oleh masyarakat domestiknya sendiri. Bayangkan nomor 4 di dunia dan kita memiliki angkatan muda yang sangat bagus banget gitu ya, angkatan muda yang salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi daya konsumtifnya masyarakat kita itu masih mampu menjual membeli produk-produk baru atau produk-produk yang memungkinkan untuk mereka pakai dan mereka coba. Lalu domestic spend tadi saya bilang, terus teknologi diperlukan ya teknologi Indonesia sekarang sudah memasuki, sebentar lagi kita akan memasuki masa 5G ya. Dengan 5G Indonesia akan menjadi sangat cepat ya, sangat cepat. Alur informasi akan sangat cepat, alur data akan sangat cepat dan murah. Makanya mudah-mudahan tahun 2021 ini, walaupun di masa pandemi ini, mudah-mudahan teknologi 5G cepat mampir ke Indonesia sehingga bisa memudahkan seluruh orang, seluruh masyarakat tentunya. Ya di samping itu ada dari politik dan lain-lainnya, tetapi paling enggak ini membuka peluang untuk kita untuk memanfaatkan ini menjadi lebih baik. Next. Ya, terus ini adalah yang ketujuh adalah fraud manage. Kita harus benar-benar mampu untuk mencegah fraud. Ya, fraud banyak banget di dunia distribusi. Fraud ini adalah kecurangan-kecurangan, korupsi lah, dari tim kita, salesman lah yang paling sering, supir lah, atau loper lah, atau bagian administrasi. Fraud ini saat ini sudah semakin baik bisa di-manage harusnya apabila Anda memiliki sistem kerja yang baik dan juga didukung dengan teknologi. Bisa dari ERP, ya. Next, dari ERP, terus juga dari DMS, ya. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi ya untuk memuat seluruh data ataupun memuat seluruh kegiatan bisnis kita di dalam sana, dari mulai perencanaan, penjualan, ya, penyimpanan sampai kita administrasi dan segala macam itu dalam satu tempat. Di dalam ERP itu sendiri untuk distribusi, dunia distribusi ada yang namanya Distribution Management System, ya, atau DMS. Lalu ada juga yang namanya Warehouse Management System atau WMS. Ada juga yang namanya Salesforce Automation, ya. Ini digunakan untuk salesman pada saat mereka ke lapangan, mereka bisa menginput dan melihat ketersediaan barangnya, harganya, promonya, dan segala macamnya dalam satu handheld, dalam satu ekosistem yang sudah terintegrasi dengan ERP atau DMS-nya. Lalu yang sekarang yang penting lagi adalah delivery force automation. Mungkin semua teman-teman di sini pernah beli barang ya, beli barang bisa men-track ya, beli barang di e-commerce ya, beli barang di e-commerce pada saat kita beli langsung ketahuan tuh, track barang kita sudah sampai di mana, terus ini jam berapa sampai di sini, jam berapa sampai di sini. Ini adalah salah satu dari delivery force automation ya. Jadi ketika barang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain bisa di-track. Oke, next. Nah, ini apa yang dimaksud sih dengan daya saing distribusi? Tadi saya sudah bilang di depan, daya saing distribusi kita harus bisa compete ya, menjadi yang terdepan, ya, menjadi yang leading, menjadi yang dapat dipercaya oleh customer-customer kita yang membutuhkan barang-barang kita. Ya, pasti di daerah kita memiliki kompetitor, tetapi kompetitor tersebut
Apakah kita sudah lebih baik dari kompetitor kita atau belum? Inilah yang harus kita tingkatkan untuk menjadi pemenang di dalam distribusi. Next. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dalam bisnis distribusi juga ada yang hari ini ikut di sini, adalah kita harus menganalisa sendiri kondisi distribusi Anda masing-masing, perusahaan Anda masing-masing pada saat ini. Ya, yang pertama mungkin dampak apa sih yang paling terasa saat pandemi? Ya, apa sih, bagaimana perubahan behavior dari pelanggan atau perilaku dari pelanggan? Ini pasti berdampak pada saat pandemi. Kita merasakan ada dampak yang sangat-sangat beda, yang tadinya orang harus beraktivitas dengan kerumunan orang atau dengan bertemu dengan orang, tetapi pada saat pandemi semua mengunci diri, semua ingin merasa aman. Nah, ini harus kita sikapi sama-sama, Bapak Ibu. Next. Support apa saja yang diberikan oleh prinsipal kepada kita, ya. Jadi support apa sih yang sudah diberikan sama prinsipal kepada kita? Kita juga harus melihat, tetapi kita lagi tidak bisa bergantung 100% kepada prinsipal ataupun kepada pabrik, ya. Karena sejatinya kita pastinya sebagai distributor banyak yang dikontrak oleh prinsipal ataupun pabrik, sehingga kita memiliki keterbatasan dan kita harus menyikapi ini dengan baik, sangat-sangat baik. Next. Nah, dampak dari perubahan regulasi ataupun bantuan pemerintah. Tentunya pemerintah kemarin memberikan bansos, lalu disambung lagi dengan bansos tunai, disambung lagi dengan berbagai macam bantuan-bantuan untuk menstabilkan ekonomi. Ya, jadi ini pun bisa dijadikan oleh kita sebagai peluang. Oh, ini ada peluang untuk daya saing kita untuk membeli barang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemi tersebut. Dan kita melihat regulasi-regulasi pemerintah juga. Next. Ya, nah sekarang tinggal kita bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan. Tadi saya bilang di depan, perubahan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan apakah kita sudah siap menghadapi perubahan bukan saja pada saat pandemi, tapi juga setelahnya. Perubahan memang kadang-kadang terjadi, membuat tidak nyaman bagi semua orang. Ada tipe orang yang tidak mau berubah, ada tipe orang yang nyaman dengan keadaan sebelumnya sehingga mereka tidak berubah. Tetapi sejatinya bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang sangat pasti, karena yang pasti itu adalah berubah. Kalau yang tidak berubah, ya pasti akan ketinggalan. Ya, tinggal di sini kita mengajak adalah, ayo, kalau kita mau berubah, kalau kita mau memperbaiki bisnis kita memperbaiki yang bagi orang yang di bidang distributor ataupun di bisnis lain, pasti kita harus memikirkan cara-cara apa, inovasi-inovasi apa, terobosan-terobosan apa bagi kita untuk berubah. Karena di saat pandemi saja saat ini kita sudah sangat berat sekali pastinya untuk bertahan. Tetapi kita ya pasti sebagai manusia yang memiliki keyakinan pandemi ini akan berakhir, dan ketika pandemi ini berakhir kita sudah siap dengan sesuatu yang baru. Ya. Next. Ya, jadi kita bisa nilai tadi analisis apakah kita sudah on track, apakah kita masih off track. Itu sekali lagi pilihan buat kita semua. Kalau kita merasa, wah sekarang saya sudah on track nih, saya sudah menerapkan ada SFA, menerapkan ada DMS, oke, itu berarti sudah cukup on track. Tetapi bagi yang masih off track, ya saatnya kita untuk berubah untuk menggunakan teknologi. Ya, next. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan daya saing produk distribusi? Next. Yaitu tadi menemukan peluang dan segmen ataupun produk baru. Menemukan peluang, mungkin mencari peluang lagi di mana atau barang apa, caranya seperti apa, ataupun segmen yang baru. Oh, barang ini dulunya nggak pernah masuk ke pasar modern, boleh nggak, bisa nggak ya, ini barang ini dimasukkan ke dalam pasar modern, atau sebaliknya,
barang ini tadinya hanya di pasar modern, di segmen modern, tetapi ini kayaknya sekarang masyarakat di tradisional udah bisa deh jual makai barang kita, sehingga kita masuk ke segmen yang baru ataupun dengan terobosan-terobosan produk baru ya. Sekarang semua berinovasi dengan situasi pandemi ini. Tukang sedotan aja sekarang berinovasi pakai plastik lah sedotannya, lalu sendoknya pakai untuk tukang makanan ya, berinovasi yang bagaimana caranya supaya dalam produknya itu masih aman, atau bahkan makanan dan minuman yang supaya lebih aman ya. Bahkan masker aja sekarang berinovasi sangat luar biasa, segala macam masker ada. Sampai sekarang ada masker yang elektrik ya, yang bisa ngeluarin kipas angin yang dari LG. Itu sangat sesuatu yang baik sekali. Next. Nah, ini yang paling penting ya. Kita tidak akan kalah kalau kita memiliki data yang baik ya. Kalau kita memiliki data yang komplit, kalau kita memiliki data yang bisa digunakan. Dengan teknologi, data tersebut akan sangat-sangat baik karena kita bisa mengetahui pelanggan kita ya, dengan era namanya KYC atau Know Your Customer. Kita bisa benar-benar mengetahui customer kita siapa aja, di mana aja, jualannya apa aja, omsetnya berapa, segala macam ini digunakan dengan data. Dan teknologi yang semakin maju ya, dengan nantinya payment gateway semakin banyak, orang bisa bayar tanpa harus bawa uang sekarang, hanya dengan lalu lintas internet banking ya, maupun payment gateway yang lain. Ini yang harus dimanfaatkan, harus jeli supaya kita bisa bersaing dalam distribusi. Next. Nah, itu mengembangkan dan memotivasi SDM secara intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik udah pasti bisa dicoba dengan berbagai training yang baik ya, ataupun dengan disematkan gadget ataupun teknologi yang baru buat mereka mungkin menjadi motivasi tersendiri, yang tadinya mereka harus mencatat untuk mendapatkan order ya. Dengan teknologi mereka juga bisa mudah lebih cepat lagi untuk mendapatkan order dengan tanpa harus mencatat, hanya perlu menyentuh tombol-tombol tertentu. Ataupun kesulitan dulunya adalah ketika toko namanya toko ABC atau toko XYZ ini di mana ya, nggak tahu. Dengan supir baru, dengan teknologi semuanya bisa digunakan untuk langsung menuju ke titik yang kita tuju. Jadi nggak mungkin ada istilah nyasar lagi. Yang ekstrinsik adalah ya bagaimana cara SDM kita dimotivasi untuk tetap tangguh dalam situasi pandemi ya, dengan berbagai cara, dengan pendekatan-pendekatan yang baik tentunya. Next. Nah, ini adalah cara yang untuk meningkatkan daya saing lagi adalah kita harus mengurangi fraud sebanyak mungkin melalui pencegahan dan controlling yang baik. Dengan teknologi, fraud akan bisa dikurangi. Dan dengan kontrol segala macam, jalannya sudah ditutup untuk berbuat curang. Ya, next. Nah, ini adalah dengan teknologi juga untuk meningkatkan daya saingnya kita adalah mengurangi biaya operasional yang tinggi dan meningkatkan margin. Yang tadinya karena tidak terkontrol produktivitasnya, mungkin supir yang tadi habis nganterin barang terus nongkrong dulu di pemancingan, atau supir habis nganterin barang kemana, atau salesman-nya habis dari mana dia nanti karaokean dulu atau main biliar dulu. Dengan teknologi kita bisa pantau mereka dan menjadikan mereka produktif ya, dan pastinya akan meningkatkan margin. Next. Nah, ini akan meningkatkan arus kas dan arus stok barang. Sehingga kita tahu ketika kita menggunakan SFA atau menggunakan delivery force, nanti si salesman akan menginput atau kita akan sediakan
jumlah uang yang dia bawa berapa sekarang ini. Ya, dengan dikonfirmasi juga kepada si pelanggan bahwa uang yang disetor kepada si pelanggan ke distributor berapa uangnya, karena itu akan mengoptimalkan arus kas sehingga tidak ada lagi uang yang dibawa ditutup dari lubang tutup lubang oleh si salesman ataupun si supir yang berhubungan ataupun kolektor ya yang berhubungan dengan uang, sehingga data tersebut terrecord dengan baik dan optimal yang kas yang kita bisa pakai, dan juga stok barang yang termanage dengan menggunakan WMS. Stok barang itu jelas yang masuk dan keluarnya sehingga bisa terpantau dengan baik. Next. Nah, ini adalah meningkatkan penjualan dengan cara-cara adaptif ya terhadap perubahan. Tadi mempermudah pemesanan, mempercepat proses pengantaran ya, sehingga yang tadinya secara manual si salesman habis ambil order di satu tempat, dia harus pulang dulu ke si kantor tersebut, lalu diperiksa lagi secara manual orderannya, dicek segala macam sehingga membutuhkan waktu. Dengan teknologi ini bisa dipangkas. Jadi pada saat pemesanan itu diklik OK, pesanan itu akan dikirim ke kantor pusat dan kantor akan melihat, mengecek daripada overdue-nya, limit kredit dan ketersediaan barang. Ketika itu sudah lewat semua, gerbang-gerbang tersebut lewat, sehingga pesanan itu bisa langsung diteruskan kepada gudang untuk menyiapkan barang dan untuk dikirim oleh delivery. Next. Ya, itu akhirnya break. Oke, Pak John, thank you Pak John untuk sesi pertama ini. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita ada break 5 menit ya Pak John ya. Ya. Untuk teman-teman yang mau kamar mandi, peregangan sedikit, boleh. Nah, sebelum break mungkin saya boleh minta kepada Bapak Ibu dan rekan sekalian untuk nama di Zoom-nya di-rename gitu. Di-rename jadi nama yang didaftarkan ketika pendaftaran untuk webinar ini. Boleh ya Bapak Ibu? Oke, ditunggu. Oke, it's time to break Bapak Ibu dan rekan sekalian. Boleh 5 menit. Sembari break, masalah distributor itu banyak, mulai dari stok, hutang piutang, penjualan, promo, dan macam-macam. Tapi tenang, kini ada Simplidot. Di Simplidot, kamu bisa kelola berbagai data seperti data produk, customer, hingga rute salesman. Kamu juga bisa kelola penjualan, pengiriman barang, invoice, sampai dengan e-faktur. Semua proses tentunya dilengkapi dengan dokumen seperti faktur, surat jalan, rekap barang, dan lain-lain. Kalau tadi kelola penjualan, di Simplidot juga bisa lakukan proses pembelian ke supplier, mulai dari order sampai dengan pelunasan hutang ke supplier. Lalu ada juga tracking kunjungan salesman, dan yang paling penting, laporan yang sangat lengkap. Mulai dari laporan penjualan, stok, hutang piutang, performa salesman, hingga laporan akuntansi. Kerennya lagi, sistem ini sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Simplidot lainnya. Jadi semuanya dikerjakan secara otomatis. 2020 masih manual atur salesman. Gimana kalau ada aplikasi sales super fleksibel yang bisa berintegrasi dengan third-party sistem lain seperti akuntansi, sistem inventory, supply chain management, retail, dan lainnya? Perkenalkan, Sales Automation Platform dari Simplidot. Aplikasi berbasis mobile yang merupakan solusi all-in-one dari berbagai permasalahan salesman di lapangan. Selain fleksibel, dia juga hebat. Dia bisa terintegrasi dengan sistem manapun. Dengan fitur dasar seperti tracking order dan manajemen rute, aplikasi ini bisa mengintegrasikan data invoice, collection, promo, stok, dan lain-lain. Jadi, nggak perlu khawatir lagi. Ada caranya kan? Setiap hasil yang besar dimulai dari perubahan yang kecil. Dunia distribusi itu kompleks. Permintaan konsumen yang tidak konsisten, salesman lapangan kurang optimal, atau tidak adanya monitoring terhadap kinerja salesman. Padahal, salesman adalah ujung tombak perusahaan. Gimana kalau ternyata mereka nggak punya tool yang buat mereka kurang optimal? Mungkin kami bisa bantu menyelesaikan masalah tersebut. Namanya Simplidot SFA.
Dia adalah aplikasi untuk salesman, driver, atau kolektor di lapangan. Dia bisa digunakan untuk buat orderan, menambah outlet dari lapangan, tentukan titik koordinat toko, konfirmasi tagihan dan delivery, dan masih banyak lagi. Selamat tinggal manual. Masih kurang? Tenang, gak hanya untuk salesman. Sang atasan juga dilengkapi aplikasi yang gak kalah powerful. Namanya Simply.Monitoring. Monitoring. Si aplikasi ini, supervisor bisa pantau kinerja salesman secara real time. Mulai dari posisi mereka, kunjungan, omset, laporan collection, hingga laporan stok di gudang. Semua ini diakses cuma lewat smartphone. Praktis bukan? Masih kurang juga? Tenang, masih ada Simply.Retail. Dia aplikasi untuk customer, di mana customer bisa buat pesanan yang langsung terhubung ke distributor loh. Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk break 1 menit. Boleh dimanfaatkan sebelum kita mulai lagi ya. Thank you. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Pak John sudah bersama kita juga, Pak John di sini. Sudah peragakan ya, Bapak Ibu? Karena setelah ini akan lebih seru lagi pembahasan dengan Pak John. Pak John Pak John dan rekan-rekan, saya sedikit recap ya. Untuk sesi pertama tadi dari pemaparan Pak John, jadi kebayang nih, distribusi itu kompleks sekali dan banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Benar gitu ya Pak John ya? Halo. Oke. Ya, ya benar-benar Ratna. Jadi perlu banyak yang direncanakan, perlu banyak yang dikontrol. Karena tanpa controlling yang bagus pasti akan jong ya. Serta juga kita perubahan itu pasti, so kita perlu berpikir cerdas gitu ya Pak John ya, selangkah lebih maju untuk membersamai perubahan ini. Nah untuk kedepannya, untuk next session mungkin Pak John akan melanjutkan materi yang tadi. Ya. Oke, silakan Pak John. Oke. Nah sekarang tentunya tadi kita juga mungkin udah bahas ya teman-teman ya. Saat ini masuk ke masa pandemi. Pandeminya masih belum beres ya. Terus ketika masa pandemi ini kita dirubah atau secara otomatis kita masuk ke dalam perubahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dengan contohnya dulu kalau kita mau seminar ya harus kita datang ke satu hotel atau satu tempat, kita berkumpul bersama untuk melakukan seminar. Tetapi untuk sekarang atau meeting ya, sekarang ini dengan masa pandemi manusia memang diciptakan untuk siap mengalami perubahan apapun dan memiliki daya cipta ataupun daya untuk berubah ya, sehingga berbondong-bondong sekarang kita bisa webinar ataupun bisa meeting secara online dipakai Zoom atau media Google Meet dan banyak lagi sekarang, udah banyak banget ya. Itu adalah dampak daripada manusia yang bereaksi ya, dan bereaksi terhadap suatu perubahan. Nah, dalam sedunia distribusi juga pastinya ada akibatnya ya, ada akibatnya dan ada baik itu yang buruk ataupun yang akibat yang menguntungkan ya. Oke, next slide. Nah ini sebenarnya bukan kebiasaan sih yang muncul akibat pandemi. Ini mungkin adalah side effect ya, ataupun domino effect yang terjadi ketika kita menghadapi pandemi seperti saat ini ya. Segala sesuatunya sekarang orang mau lebih cepat ya, mau lebih cepat. Orang keluar rumah, ketika dia benar harus keluar rumah, dia mau keluar rumah lebih cepat. Nggak ada lagi kayak zaman dulu dia harus bisa leye-leye, dia bisa santai-santai. Tetapi sekarang ini sebagaimana mungkin ketika dia keluar rumah itu
dia sudah membuat list kalau dia mau belanja, dia harus sudah membuat list apa aja yang mau dibelanjain, dan secepat mungkin dia masuk ke satu toko, dapat barangnya, dia balik. Ya. Dan juga dari segi tadi yang saya bilang, remote working, ya, semua orang sekarang berbondong-bondong, ada istilahnya WFH, work from home, ya, tidak lagi WFO, work from office. Untuk sebagian sektor mungkin bisa, ya, untuk sebagian sektor bisa, tapi untuk beberapa sektor nggak bisa yang namanya work from home. Kalau sekarang bisa, bahkan yang tadinya kita nggak pernah pikirkan untuk untuk secara daring atau secara online, sekarang jadi online. Contohnya apa? Dokter. Dulu kita mau ke dokter harus pasti ketemu dokter, ya. Ketemu dokter, bilang keluhannya apa, diperiksa tensinya, diperiksa denyut jantungnya, dipukul-pukul perut kita segala macam, itu baru kita namanya ke dokter. Tapi sekarang dengan teknologi, kita kasih lihat muka doang, cerita doang, kita bisa dapat resep, ya. Jadi kalau mau ngarang-ngarang bisa, gitu ya. Kalau mau ke dokter lewat aplikasi online gitu, ya, sakitnya apa tapi ngarangnya apa, ya. Dan juga akibat orang banyak di rumah, aktivitasnya dibatasi, sehingga ada sektor-sektor yang meningkat tajam, ya. Ada sektor-sektor yang mendapatkan berkah daripada situasi pandemi ini. Contohnya sektor apa? Contohnya sektor teknologi, atau kayak streaming online, internet, itu semuanya meningkat luar biasa. Bahkan Netflix itu ataupun si Disney Channel itu dalam 2 bulan pandemi, ya, dia mendapatkan omset 7 kali, melebihi 7 tahun, ya, pencapaian 7 tahun dari si Netflix, ya, ketika dia di launching baru beberapa bulan saja. Ya, ini ada blessing in disguise juga untuk masa-masa pandemi tersebut, ya. Next. Nah, ada juga domino efek untuk distribusi, ya. Domino efek untuk distribusi salah satunya adalah supply, ya. Supply yang tadinya supply-nya lancar, terutama yang ke pulau, beda-beda pulau dari titik produksi, itu menjadi semakin lambat, ya. Impor jadi semakin lambat. Yang tadinya kita impor barang atau kita beli online di website atau e-commerce-nya luar negeri, cepat, ya. Kita 1 minggu udah terima barang gitu. Tapi dengan dampaknya pandemi ini juga menjadikan supply stok menjadi agak tersendat, ya. Agak tersendat, sehingga barang-barang bahan mentahnya dan juga kemampuan manufaktur untuk memproduksi juga kan dibatasi. Karena orang nggak boleh terlalu banyak di pabrik ataupun segala macam. Nah, anomalinya adalah demand stock, ya, perubahan yang tiba-tiba dari permintaan. Contoh di awal-awal pandemi itu tiba-tiba menjadi lonjakan yang sangat luar biasa, panik, ya, panik buy daripada pelanggan ketika awal-awal pandemi. Harga masker sangat luar biasa menjadi trending banget, ya. Masker menjadi sesuatu yang penyelamat, ya, diibaratkan sebagai penyelamat katanya, ya. Tapi seiring dengan itu juga ada hand sanitizer lah, terus ada semacam antiseptik lah yang sangat-sangat diburu oleh orang karena paniknya itu. Dan juga FMCG, ya, consumer good juga mendapatkan berkah di situ. Ketika yang tadinya biasanya orang hanya stok makanan itu hanya untuk beberapa hari, karena dia bisa beli barang ke toko dengan mudah, karena di awal-awal pandemi kemarin semua orang adalah menstok makanannya ataupun menstok kebutuhannya, menjadi dinaikkan level stoknya menjadi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, untuk mereka merasa secure supaya nggak bisa keluar kemana-mana, ya, nggak bisa keluar nggak perlu keluar secara sering, ya, ke toko ataupun berinteraksi dengan orang. Tetapi ada kebalikannya adalah
bagi setelah sekolah itu dihentikan, ya, itu ada penurunan dari segi tentunya pakaian sekolah jadi hilang, sepatu jadi hilang, kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting jadi hilang, penjualan mobil merosot atau penjualan motor kendaraan juga merosot, terus pakaian merosot, terus ada kebutuhan-kebutuhan yang ketiga, keempat atau kelima itu sangat merosot jauh sekali. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi pada saat pandemi. Nah, yang ketiga adalah ini distribution constraint ya. Nah, kemampuan distribusi dibatasi oleh larangan jual beli yang tadi ke toko jadi dibatasi tadi 24 jam Indomaret atau Alfamart ataupun modern trade yang lain itu bisa belanja sampai malam, sekarang dibatasi ya. Tenaga kerjanya dikurangin, tutupnya fasilitas dan distribusi seperti bandara, pelabuhan, kereta api dan segala macam ya. Next. Nah, itu makanya dengan adanya batasan-batasan tadi seperti itu atau anomali tersebut, tadi ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang bisa langsung mengikuti, keluar ide, wah ini orang pada di rumah semua, ya udah kita kasih tayangannya, orang nggak bisa ke bioskop. Kita kasih tayangannya adalah tayangan online di handphone, segala macam. Untungnya ada untungnya, kita pada saat pandemi ini kita hidup di masa internet sudah bagus banget, di masa listrik sudah bagus banget. Kalau nggak ada listrik, nggak ada internet, bayangkan Bapak Ibu, kita ngapain di rumah, ya? Ya, itu adalah ada ada keuntungannya juga, dan kita merasa beruntung di generasi kita hidup di generasi yang sudah ada internet. Nah, kenapa juga berbalik lagi ke distribusi? Kita harus mengembangi perkembangan teknologi. Teknologi ini udah benar-benar ada, tersedia, dan benar-benar udah murah dibandingkan dulu. Kita harus, apabila kita ingin membangun sesuatu, kita harus memulai dari infrastruktur yang sangat mahal sekali, tetapi dengan sekarang, dengan adanya sistem berbasis cloud, penyimpanan storage yang berbasis cloud, terus apa-apa internet gampang banget dengan IoT atau Internet of Things yang sangat banyak banget, ekosistemnya sudah banyak terbentuk, bahkan bukan hanya di perkantoran, sekarang di perumahan-perumahan juga IoT sudah semakin keren ya, sehingga harusnya kita jump in, kita ikutan surfing the wave ya, ikutan di gelombang tersebut untuk bersama-sama menikmati, berseluncur bersama menikmati ombak tersebut ya. Jadi tadi kalau balik lagi ke SFA atau balik lagi ke teknologi adalah dari order diterima, proses distribusinya sangat jadi terpangkas beberapa step dan waktunya juga terpangkas beberapa waktu, sehingga pengiriman akan semakin cepat, sehingga customer akan menjadi happy pada saat mereka menerima barang dengan cepat ya. Tentunya apabila di sini ada yang sering belanja di e-commerce, sekarang sering H2C, harap-harap cemas ya, begitu kita membeli order barang, berapa lama sampai. Seneng nggak kalau tiba-tiba besokannya langsung sampai di depan rumah? Pasti seneng banget ya. Ya, pasti seneng banget. Dan itu juga kita bisa wujudkan di dalam distribusi ketika barang tersebut bisa sampai ke konsumen kita lebih cepat atau ke pelanggan kita lebih cepat ya. Jadi dengan menerapkan teknologi di dalam dunia distributor atau di dunia distribusi ini, ya seluruh informasi dapat secara terintegrasi dan diketahui oleh seluruh departemen. Jadi nggak perlu lagi nanya-nanya atau segala macam, tinggal klik, oh ini sudah sampai di mana, oh sudah sampai di sini. Jadi mekanismenya akan menjadi otomatis dari mulai segala sesuatunya, bukan lagi perlu ada campur tangan manusia, tetapi secara otomatis ketika dia klik ini, dia akan meneruskan informasi atau data tersebut ke bagian yang lain-lainnya. Oke, next. Dan ini adalah permintaan dan inventory management dengan teknologi mengubah SaaS menjadi pesanan dengan campur tangan manusia yang sangat minimal. Inventory gudang memiliki akses untuk transmisi real time mengenai perubahan stok, sehingga ketika terjadi rush atau terjadi kayak seperti kemarin panic buying,
hand sanitizer ataupun masker ataupun obat-obatan vitamin dan segala macam, ketika si salesman itu mengklik di pesanan di SCP atau di platform pesanan platform order, itu seketika itu si gudang akan tahu berapa banyak yang harus dia siapkan dan berapa banyak yang harus di replenishment atau yang harus dipesan kembali ya untuk membuat stok levelnya aman ya. Jadi perencanaan mereka menjadi lebih baik ya. Next. Nah, ini efisiensi proses distribusi lagi-lagi adalah efisiensi dari sebuah proses. Teknologi pasti bekerja dengan lebih cepat, akurat ya, karena nggak perlu lagi kesalahan, karena apa yang diinput hanya input jumlahnya saja, karena yang lainnya sudah disiapkan. Lalu dapat si manusianya atau si manajemennya hanya tinggal untuk menganalisa saja. Bahkan analisanya sekarang pun sudah dibantu dengan AI atau artificial intelligence ya. Karena itu dapat membantu menekan harga, menekan cost, menekan biaya, dan mempercepat proses distribusi produk. Next. Nah, ini yang paling penting tadi, real time monitoring dan productivity, teknologi yang memungkinkan pihak manajemen untuk memantau data ataupun memantau sudah sampai di mana sih proses tersebut ya, ataupun kalau misalkan mau dilihat si supervisor yang mau melihat salesman-nya ataupun supirnya sudah sampai di mana, itu bisa dilakukan secara real time ya. Jadi nggak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Next. Nah, ini fitur-fitur yang sudah dapat tadi, mungkin di video depan sudah dilihat, ada beberapa macam fitur yang bisa dipergunakan untuk mempermudah proses distribusi. Dan tadi supply chain yang sudah tersinkronisasi, jadi pada saat PPIC ataupun purchasing ataupun procurement membeli barang dan di stok di dalam gudang, nah itu sudah langsung berjalan, berfungsi. Gudang tersebut ditaruh, barang tersebut ditaruh di gudang mana, dan dapat dipantau real time juga oleh semua departemen. Ya, next. Nomor 2, next. Ya. Ya, ini warehouse yang terotomasi dengan baik dengan menggunakan sebuah ERP ataupun WMS. Di dalamnya WMS, kita bisa tahu tidak ada lagi barang-barang yang ditaruh secara ngacak yang perlu ketergantungan manusia. Misalkan orang gudang kita ada 4, kemarin ditaruh oleh si A. Ketika si A aja nggak masuk, si B mau cari barang bingung. Kemarin si A ditaruh di mana ya? Ya, dengan ada teknologi WMS ya, ini bisa dicari dengan mudah barang-barang, siapapun yang naruh barangnya akan ketika kita ingin mencari barang tersebut dengan sangat mudah kita bisa mencari barang tersebut, sehingga kemungkinan loss atau kemungkinan dari expired ataupun rusaknya barang akibat disimpan terlalu lama bisa kita minimalisir atau bahkan bisa ditiadakan. Next. Nah, ini tadi SFA, itu seluruh pekerjaan salesman menjadi seperti ordering dan juga proses melihat produknya seperti apa dan juga promotionnya seperti apa, menjadi tidak ada kesalahan lagi. Kalau zaman dulu semua orang punya buku catatan melihat promosinya apa sih yang ada di promosi ini. Ketika menggunakan Salesforce Automation, seluruh informasi sudah disematkan ke dalam platform ini, sehingga ketika dia ingin memanggil barang bisa dicantumkan di sini promonya dan segala macam, atau bahkan kita ingin mengatur barang mana yang harus dijual terlebih dahulu, ini bisa kita taruh di platform ini. Next. Nah, ini yang satu lagi yang tadi
saat ini kita pasti sudah umum dengan route optimization dan delivery post automation. Ini digunakan untuk apa? Untuk memaksimalkan space ataupun kapasitas daripada mobil kita. Selama ini mungkin mobil kita ternyata kapasitasnya setiap ngirim itu cuma separuh atau bahkan seperempat. Dengan adanya route optimization ataupun delivery post automation system atau AI-nya itu akan menghitung si mobil nomor 1, 2, 3, 4 ini akan menuju ke rute mana, dan rute mana yang bisa dilewati apa dulu, dan itu bisa dipenuhin. Ya, jadi kalau kita misalkan memiliki dalam satu cabang ataupun dalam satu distributor, kita memiliki misalkan ada 5 mobil, kalau pesanan hari itu hanya cukup di 3 mobil, maka dengan menggunakan DFA ataupun route optimization, mobil tersebut akan diarahkan hanya sampai ke 3 mobil, karena dia akan menghitung dari rute yang sudah ada, daftar kirimannya itu akan dihitung. Oh, ini bisa mencapai cukup dengan hanya 3 mobil, ya. Jadi sangat membantu. Next. Nah, ini dari real time sales monitoring dan salesman ataupun kendaraan vehicle tracking, ya, ataupun mobil-mobil bisa di-track secara real time. Next. Nah, ini yang paling seru, yang namanya business intelligence. Biasanya kita ingin melihat laporan ataupun ingin melihat performance dari suatu barang, lakunya di mana si salesman ini jualnya kemana aja. Kita susah harus ngumpulin data dari berbagai macam. Kalau tadi kita sudah memakai sistem yang sudah dengan IDMS ataupun dengan SFA ataupun DFA, semuanya itu data-data tersebut akan terrecord dengan baik dan akan kita pergunakan sebagai business intelligence kita untuk menganalisa. Jadi nantinya business owner dan juga para top management hanya mau melihatnya dari mana. Karena sudah disajikan semua di dalam business intelligence dan bisa dimodifikasi. Oh, misalkan saya mau melihat si barang, saya jualan makanan ini ya, makanan lokal produk misalkan. Ini lakunya di kecamatan mana sih? Ya, lakunya ini di kecamatan A, ya. Wah, berarti di kecamatan A ini suka dengan produk saya yang seperti ini. Tapi di kecamatan B sukanya seperti ini. Dan dengan business intelligence ini bisa terlihat tren dari barang tersebut bertumbuhnya seperti apa, karena setiap ada pesanan di dalam dalam SCP itu akan terrecord dari semacam titik hot zone, ya. Ini titiknya di mana aja. Dan sebenarnya kita juga bisa melihat dari sini si toko ini sebenarnya dia ordernya itu nggak harus setiap hari, tapi ordernya ini harusnya bisa seminggu sekali. Nah, ini bisa terlihat dari sini sehingga pada saat nanti si salesman mau melakukan order, si supervisor bisa ataupun si business owner bisa bicara sama si salesman-nya, coba kamu negoin sama si toko ini karena pembeliannya seperti ini, dia ordernya seminggu sekali aja deh, ataupun dia ordernya mesti 2 hari sekali, ataupun malah dipercepat gitu ordernya. Ini bisa digunakan memfasilitasi manajemen untuk mencari isu dan mengambil keputusan. Atau bahkan dengan business intelligence ini kita bisa melihat nih kemampuan coverage yang ada di daerah tersebut seperti apa, dan banyak banget yang bisa kita dapatkan. Bahkan kita juga bisa memonitor secara real time penjualan kita hariannya berapa, ya. Terus kita bisa melihat tren produk yang paling laku hari ini apa, siapa yang paling banyak jual, itu disajikan lewat dashboard karena ada business intelligence. Ya, next. Nah, kalau kita sudah membuat segala sesuatu yang terdata dengan baik, kita memiliki business intelligence yang sudah baik, kita memiliki jaringan yang sudah baik, nah tinggal kita memiliki pilihan sekarang, yang namanya omnichannel, yaitu memungkinkan distributor untuk memiliki banyak media digital sebagai tempat penjualan kita. Ya,
Kalau yang normal yang langsung on the field-nya di lapangan itu sudah cukup, wah ini udah kayak pegang. Jadi si business owner bisa melihat lagi yang mana yang bisa kita gunakan untuk menjual yang lain. Atau lewat e-commerce lah, lewat website lah, atau lewat sosial media lah, segala macam. Itu bisa dijalankan ke berbagai macam channel lainnya. Sehingga kita bisa tahu barang kita ini bisa masuk ke channel yang mana aja sih, kita mau coba di channel mana sih, ya. Jadi dengan data-data yang sudah terikut dengan baik. Next. Wah, sudah selesai. Jadi harapannya tadi dengan kita memperbaiki teknologi, dengan kita ikut ke dalam berselancar di dalam ombak yang terjadi saat ini, ya tentunya kita nggak bakal ketinggalan. Kita pastinya akan memiliki daya saing yang kompetitif, baik itu walaupun distributor Bapak Ibu baru ataupun bagi distributor-distributor yang sudah lama yang ingin berubah ke sesuatu yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa menikmati buah dari teknologi yang ada yang dapat memudahkan kita semua tentunya. Jadi jangan anti teknologi, jangan anti perubahan. Memang sakit kadang-kadang, tapi perubahan itu sangat perlu saat ini untuk mensikapi di masa yang akan datang. Gitu Ratna, terima kasih. Wah, thank you Pak John. Ya. Dari yang Pak John sampaikan tadi, ada beberapa hal yang menarik sih kalau di saya ya. Mungkin nanti teman-teman boleh share apa yang menarik dari pembahasan Pak John siang ini. Saya itu tertarik ke kita tidak boleh anti terhadap perubahan, itu yang pertama yang Pak John sampaikan. Kemudian data itu sangat-sangat penting ya Pak John ya. Oke. Thank you Pak John untuk 1 jam lebih sesi sharingnya. Teman-teman, ini adalah waktu untuk Q&A. Boleh chat di kolom chat, dimasukkan pertanyaan, atau boleh chat juga, saya ingin bertanya gitu ya, boleh. Silakan Bapak dan Ibu. Kayaknya belum ada nih Pak John. Oke. Oke, rekan-rekan. Boleh mungkin yang dari tadi udah mencatat gitu ya Bapak Ibu dan rekan sekalian. Atau ada yang udah mulai open mic? Oh, belum ya. Oke. Ini pertanyaan pertama nih. Boleh nanti rekan-rekan Bapak Ibu sekalian pertanyaannya silahkan di kolom chat ya. Oke, ini dari Pak Hendy. Di-allow Pak Hendy boleh ya untuk bertanya atau saya bacakan saja Pak Hendy? Oke. Oke. Jadi selamat siang semua. Thank you Pak John, materinya bagus sekali. Jadi saya mau langsung tanya, kalau di pandangan Pak John, 5-10 tahun ke depan, distributor itu kalau di dunia supply chain Indonesia bakal tetap eksis atau bakal ditelan zamannya? Oke. Iya. Kalau kita nggak melakukan perubahan, otomatis kita pasti ditelan zaman, Pak Hendy. Tetapi kalau kita mau berselancar ke dalam bisnis modern bisnis distribusi yang modern, maka kita bisa ikutan di dalam wave-nya, ombaknya itu, Pak. Jadi kalau kita mau berubah, kalau kita masih dalam distribusi yang lama, masih pola-pola distribusi yang tanpa yang manual, yang yang pola-pola yang lama, ya pasti kita akan ketinggalan. Tetapi dalam dunia supply chain, saya rasa masih belum bisa semuanya digantikan dengan e-commerce ataupun digantikan dengan pasar yang abstrak ya, yang dunia maya. Orang Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga habit orang Indonesia, saya rasa sampai 5-10 tahun ke depan orang Indonesia masih butuh untuk berinteraksi, untuk mencari barang di toko dengan langsung ya. Nah,
Ketika itu pastinya akan membutuhkan rantai supply chain, rantai distribusi. Nah, kalau kitanya masih yang pakai yang manual atau kitanya masih pakai yang begitu-begitu saja, bisa jadi tergerus. Tapi kalau kitanya ikut, kan kitanya juga ikut maju, Pak. Karena pastinya si pemilik barang ataupun prinsipal ataupun pabrik mencari distributor yang tadi yang saya bilang di depan, good product, kalau ketemu dengan good distributor pasti akan sukses. Tetapi kalau good product, walaupun produknya bagus, tapi kalau ketemu distributornya jelek, pastinya akan hasilnya bisa gagal gitu, Pak. Ya, nah tinggal untuk menjadi good distributor, bagaimana? Ya, kita harus berubah. Gitu, Pak. Thank you. Oke, thank you Pak John, thank you Pak Hendy atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Azhar Rahmat. Mungkin Pak Azhar boleh di-allow untuk speak. Pak Azhar Rahmat. Oke. Oke, silakan Pak Azhar. Mau saya bacakan atau ingin langsung bertanya kepada Pak John? Ya, Oke. silakan Pak Azhar. Mungkin saya bacakan aja. Boleh. Pak Azhar, silakan. Oke, mungkin saya bacakan dulu ya Pak ya, dari pertanyaan Pak Azhar. Oke, ketika kita mengubah modern distribution nih Pak, apakah kita harus mengubahnya 100%? Oke, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengubah sistem distribusi tersebut Pak John? Oke, silakan Pak John. Ya, thank you Pak Azhar. Pertanyaannya luar biasa. Ketika kita mau masuk ke dalam modern distribusi, tentu kita juga harus memperhatikan apakah tadi yang saya bilang di depan, manpower kita udah siap belum? Ya, terus kita punya uang kita juga udah siap atau belum, gitu kan? Lalu kita mau orang-orang kita ini udah siap berubah atau belum? Ya, itu yang harus diperhatikan. Tetapi ya, memang saya bilang tadi perubahan itu nggak mungkin gampang, nggak mungkin langsung tiba-tiba wah ini langsung jadi modern. Pasti ada step-stepnya, dan nggak bisa juga kalau misalkan kita mau pakai SFA tapi data kita belum siap nih, ya data-data kita belum siap, kita pasti nggak mungkin bisa. Untuk menjalankan sebuah SFA aja kita harus punya data dulu yang sudah lengkap. Jadi walaupun itu berasal dari awal yang manual, tapi palingnya kita sudah punya, oh ini toko kita, customer list-nya kita siapa aja, terus limit kreditnya berapa, alamatnya di mana, segala macam. Nah, pelan-pelan itu dimasukkan ke dalam si SAP, si Salesforce Automation, sehingga itu akan menjadikan perubahan yang baru. Ketika si SAP ini jalan, itu pastinya harus perlu didukung dengan sebuah distribution management system, ya. Kayaknya Simplidot juga punya distribution management systemnya, sehingga ketika itu menjadi klop, ya, itu akan menjadi sebuah distribusi yang modern. Tetapi tadi pola pikirnya kita dulu harus dirubah, bahwa kita nggak bisa secara terus-menerus seperti ini. Paling nggak mulai dari sekarang yang masih manual, kita mau berubah ke yang otomatis ya. Datanya kita kumpulin dengan baik dulu sekarang. Setelah itu data kita udah punya yang baik. Nah, pastinya mungkin dari Simplidot juga punya tools untuk merubah data yang dari manual menuju ke data yang otomatis. Jadi bisa step by step sih Pak Aswan. Ya, thank you. Oke, thank you Pak John untuk jawabannya. Oke, thank you Pak Azhar untuk pertanyaannya. Next, pertanyaan selanjutnya, ya, Pak Azhar. Ya. Oke, ini ada Om Bob nih Pak, mau nanya. Ya, Om Bob. Kata Om Bob sih, Aqua adalah bisnis distribusi yang paling sukses di kategori AMDK. Setuju nggak Pak John untuk ini? Kenapa Pak? Setuju atau enggak aja? Iya, setuju atau enggak Aqua menjadi distributor yang distribusi yang paling sukses? Ya, bisa dibilang karena Aqua memang ketika sebelum mencapai di sini puluhan tahun yang lalu mereka udah siap banget Pak. Ya, tetapi kemarin sempat diganggu kan Pak,
sama yang logonya pegunungan itu, Pak. Ya, seperti ganggu karena ya lagi tadi daya saingnya Aqua ketika itu apa namanya menerapkan ya dari sisi kemasan dan segala macam begitu-begitu aja ketika media kampanye dirubah menjadi apa namanya botolnya jadi yang saingan kompetitornya itu menjadi lebih keras dan ada rasa manis-manisnya iklannya itu akan berubah juga. Tapi secara distribusi memang Aqua dari ujung Indonesia paling barat sampai ke paling timur ada. Dan kita kalau beli AMDK ya sebutnya beli apa? Beli Aqua. Ya itu sudah menjadi apa namanya nancep ke apa namanya ke masyarakat Indonesia, Pak. Itu Om Bob. Ya, Om Bob. Betul. Ada le ya depannya Om Bob ya. Ya. Oke, thank you Pak John. Thank you Om Bob. Oke, next ada dua pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya. Oke, ini ada dari Bu Hayatun. Selamat siang Pak John, mohon bertanya. Omnichannel ini apa Pak? Mungkin boleh contohnya seperti apa? Karena saya adalah produsen aneka keripik gitu, kata Bu Hayatun. Ya tadi saya bilang Bu, omnichannel itu adalah ya disebut omni karena kan omni itu berbagai macam Bu. Jadi Ibu kalau Bu Hayatun tadi produksinya diproduksi keripik, mungkin tadi saya bilang Ibu sekarang produksinya apa namanya channel sekarang di dunia apa medsos misalkan. Ya berarti Ibu harus memikirkan dunia distribusi yang baru. Ya omni channel itu adalah banyak channel untuk mendistribusikan dengan berbagai channel yang lain gitu Bu. Misalkan dari awal dari medsos mungkin sudah bisa jalan ke apa modern trade ya, independen atau lokal minimarket. Ya. Kalau misalkan Ibu kira-kiranya sudah kuat di dalam apa namanya medsos yang sudah kuat, sudah mulai banyak dikenal orang dan orang sudah mulai mencari Ibu bisa menawarkan lagi orang mencari bukan hanya di medsos, sekarang bisa masuk ke lokal minimarket yang ada di sekitar Ibu. Atau kalau misalnya Ibu bisa benar-benar pede dengan produknya atau dengan produk itu mempunyai keunggulan yang sangat baik dan diterima oleh masyarakat, mungkin saja bisa ditawarkan ke Indomaret ataupun ke apa namanya nasional minimarket. Ada loh kalau misalkan produk Ibu bagus itu bisa diambil tanpa membayar listing fee. Kalau benar-benar produknya itu bagus. Tapi kalau produknya apa namanya seperti yang biasa-biasa ataupun common product itu pasti si apa namanya si nasional minimarket itu minta apa namanya mengharuskan kita membayar listing fee dan itu bukan murah, itu mahal banget. Tetapi bisa dimulai dengan yang lokal dulu deh, yang lokal setelah itu naik lagi ke channel-channel yang lain seperti itu Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak John. Semoga tidak puas ya Bu ya untuk pertanyaannya. Karena nanti kalau nggak puas akan observe lagi, akan riset-riset lagi. Oke, next mungkin ada pertanyaan. Oke, ini ada dari Pak Yamin Kosasi. Oke, pertanyaan dari Pak Yamin ini Pak, bagaimana cara menyatukan semua database dari prinsipal ke satu database distributor sendiri gitu? Karena biasanya masing-masing prinsipal selalu mau berdiri sendiri. Gimana Pak John? Silakan Pak John. Ya, untuk distributor tentunya yang paling aman Pak Yamin, data kita di depan Pak. Jadi bukan data di prinsipal yang di depan, tapi data distributor yang depan. Karena yang pemilik bisnisnya kan kita. Jadi tadi sekali lagi, prinsipal kan kita kadang-kadang distributor itu kontrak dengan si prinsipal atau si pabrik. Jadi bagaimana cara menyatukan database? Pasti kan Bapak punya database yang ada di perusahaan Bapak, di perusahaan distributor Bapak. Nah, setelah database itu sudah terkumpul, pasti kan yang lebih tahu mengenai apa namanya metode pembayarannya dia atau habit pembayarannya si toko itu, alamatnya segala macam itu ada di distributor ranahnya, bukan ranah di prinsipal. Kecuali Bapak open banget sama si prinsipal sehingga apa namanya data tersebut juga dibawa oleh prinsipal, tetapi di distributor pasti ada data tersebut. Dan ketika kami juga ingin menarik data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah ERP kita, ya
itu data tersebut kita masukkan dengan tim kami, dimasukkan ke dalam, diintegrasikan ke dalam ERP yang baru, sehingga data tersebut bisa dipakai berdiri sendiri yang kita posisinya ada di depan. Tapi memang tadi saya di presentasi saya juga ada support apa sih yang diberikan oleh prinsipal. Kadang-kadang ada beberapa prinsipal yang memberikan support berupa sistem mereka untuk diinjek di dalam sistem kita. Tetapi kalau nggak salah, Simplidot ini bisa menyerap dalam segala macam platform. Jadi walaupun mereka pakai, ya saya sebutkan di sini, ada yang pakai DMS-nya Sila, ada yang pakai DMS-nya Accenture, ada yang pakai DMS-nya Bosnet atau segala macam. Tetapi nanti tinggal diintegrasikan, dimasukkan ke dalam sebuah bridging, ya, data-data tersebut di bridging dan dimasukkan ke dalam data kita, data ERP yang kita punya. Seperti itu, Pak Yamin. Jadi bridging itu juga sangat penting nantinya. Jadi bisa di bridging. Posisi di depan maksudnya posisi yang berhadapan langsung, bukan. Posisi di depan itu adalah ketika pembayaran, ya, prosesnya itu masuknya adalah ke distributor dulu, Pak, sebelum masuk ke proses ke prinsipal. Jadi yang menyatakan bahwa itu transaksi itu dinyatakan oke, ya itu adalah transaksinya yang dinyatakan oke itu adalah transaksi yang ada di distributor. Karena kan bisa saja prinsipal tidak memiliki database masalah overdue dan segala macam, karena overdue dan segala macam dan credit limit itu posisinya ada di ranahnya distributor. Sehingga posisi kita di depan adalah harus kita yang menerbitkan invoice pada saat kita merilis order, itulah yang kita jadikan patokan, bukannya dari si prinsipal ataupun si pabrik. Begitu, Pak Yamin. Ya, mati juga Ratna speakernya. Oke, Pak Yamin. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Oke, sip. Iya, Pak. Sip ya, Pak. Terima kasih, Pak John. Ya, Pak Yamin. Oke. Terima kasih Pak John, Pak Yamin. Next, pertanyaan terakhir sepertinya ya, Pak ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Feb. Sepertinya. Sorry. Mungkin Pak Febrino mungkin ingin bertanya langsung. Boleh di-allow untuk Pak Febrino? Oke, ini pertanyaan dari Pak Febrino, bisnis model dari startup Bapak dan strategi marketing untuk memasarkan startup. Mungkin Pak Febrino boleh speak up ya? Oke, silakan. Boleh dibantu dihidupkan? Halo. Ya. Itu Oke. Ya, silakan Pak Febrino. Ya, halo Mas, selamat siang. Nama saya Febrino. Saya mau tanya nih Bang, Bang ini kan tergolong startup, istilahnya. Bagaimana cara strategi marketing startup Mas supaya bisa dikenal masyarakat, dan bisnis model apa yang Mas jalankan untuk mendapatkan profit dari startup Mas? Sekian, terima kasih. Oke. Pak Febrino, terima kasih. Mungkin untuk startup, saya belum ada pengalaman di bidang startup nih Pak, karena yang saya di sini adalah bidangnya bidang distribusi. Tapi mungkin mirip kali ya kalau startup, misalkan Bapak punya startup startupnya program ataupun startupnya apa ya, pasti yang pertama adalah marketingnya dulu Pak. Jadi dikembangkan dulu dari segi pengenalan ke masyarakat supaya lebih lebih dikenal dulu, dan manfaat-manfaatnya apa aja yang akan ditawarkan oleh startup tersebut. Apabila startup itu manfaatnya banyak ataupun kegunaannya banyak, otomatis pastinya yang masyarakat kan butuh. Ketika masyarakat itu butuh, otomatis mereka akan mencari
startup tersebut untuk menggunakan aplikasinya ataupun jasanya tersebut, Pak. Jadi mirip lah, kita mirip sama-sama dari sektor jasa. Bedanya distribusi adalah sektor jasa dalam hal mengantarkan dan mengelola finansial dan lainnya. Begitu Pak Febrino, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, thank you Pak John. Nah, satu lagi ya dari Pak Erik. Oh ya Pak, ini dari Pak Erik. Pak Erik ingin Gimana, Bu? Oke, ini dari Pak Erik. Jika ingin bertanya langsung juga boleh, Pak. Sebelumnya saya bacakan dulu ya. Halo, Pak Erik. Oke, saya bacakan ya, Pak ya. Oke, dari Pak Erik Saputra, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih nih, Pak, apakah ada kekhawatiran distributor bahwa peran distributor ini akan langsung diambil alih oleh prinsipal langsung? Gimana tuh, Pak, kira-kira? Iya, ini pertanyaan yang menarik. Dengan semakin canggihnya teknologi, apakah peran distributor akan diambil alih oleh prinsipal? Pastinya distributor memiliki keunikan tersendiri di Indonesia tentunya. Distributor adalah tangan kedua daripada pabrik, ya. Ketika pabrik ingin memasarkan produknya langsung kepada customer, ya berarti pabrik juga akan menanggung segala macam kompleksitas daripada distribusi, proses distribusi. Ini sudah banyak banget yang dicoba dilakukan oleh pabrik untuk mendistribusikan secara langsung. Ya, tentunya mereka juga akan bingung apabila menghandle untuk masalah kredit dan juga masalah kredit limit dan TOP-nya, karena kredit limit, TOP maupun data customer itu yang paling hebat adalah pasti si local distributor. Ya nggak mungkin si prinsipal jauh-jauh dari misalkan di headquarter di Jakarta, dia mau sampai ke pelosok kampung yang ada di Sulawesi atau yang ada di Kalimantan atau yang ada di mana. Distributor masih diperlukan. Sampai dengan saat ini saya rasa distributor sampai beberapa tahun ke depan masih diperlukan. Kalau mungkin yang bisa berubah, yang bisa shifting adalah peranan third party logistik. Peranan distributor digantikan oleh, untuk menghantarkan barangnya, digantikan oleh third party logistik. Akan tetapi interaksi daripada si customer minta barang, ya, adalah pasti ke tangan distributor, tangan kedua. Karena distributor di sini adalah di Indonesia ataupun di banyak negara masih dibutuhkan untuk menghandle keuangannya juga, Pak. Jadi pada saat dia jual barang dari pabrik pasti dijualnya pertama kali ke distributor. Distributor menerima dengan jumlah besar, ya, dengan profit margin yang diberikan oleh pabrik. Ketika itu distributor memecah kembali kepada toko-toko retail atau toko-toko seller, ya, sehingga kekuatan modal sebenarnya resiko ada besar di distributor. Kalau mereka ingin mengambil resiko tersebut, yaitu tapi akan sangat beresiko bagi mereka gitu loh. Karena mereka tidak kenal dengan medan perangnya tersebut. Saya rasa itu Pak Erik. Jadi jangan khawatir, saya rasa distributor masih dibutuhkan, Pak. Kecuali untuk barang-barang yang sifatnya terbatas, ya, yang sifatnya terbatas mungkin distributor tidak diperlukan. Tetapi kalau untuk barang-barang yang bersifatnya consumer good, karena distributor masih diperlukan sebagai gudangnya, sebagai transporternya, dan juga sebagai orang yang memberikan kredit kepada si pelanggan-pelanggan tersebut, Pak. Jadi don't worry. Cuman bagaimana caranya kita untuk merubah negosiasi kita dengan mereka. Gitu sih. Ya. Oke Pak Erik, gimana Pak Erik? Sudah menjawab? Oke, sangat membantu dan menjawab, kata Pak Erik, Pak John. Ya, thank you, Pak Erik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara.
Tapi jangan khawatir, next month atau next session tim Simply.Dots dan Pak Jon juga akan ada lagi webinarnya nextnya, semoga begitu ya. Semoga. Oke, sebelum kita closing, Pak Jon saya izin rekap sedikit ya Pak ya. Apa yang Pak Jon sampaikan tadi, rekan-rekan sekalian, saya izin rekap. Ada berapa poin sih? Yang pertama itu adalah kita perlu di dunia distribusi ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah, 3 hal penting yang perlu kita benar-benar perhatikan itu adalah waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan jumlah yang tepat. Terus yang kedua, distribution is about plan and control. Benar ya Pak ya? Ya. Dan yang ketiga itu change is a must. Perubahan itu pasti. Ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan itu kita akan tertinggal. Dan yang keempat nih yang paling penting banget itu adalah data. Perlu kita sebagai distributor untuk memastikan kita punya data yang cukup untuk pergerakan ke depannya. Oke, mungkin itu dari saya. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin boleh kita berfoto dulu kali ya, screenshot gitu. Boleh buka kamera, biar kita ada momennya dengan Pak Jon nih. Jarang-jarang Pak Jon bersama dengan kita. Oke. Oke, boleh dibuka kameranya. Boleh buka juga speakernya, biar bisa say thank you sama Pak Jon. Oke. Ya. Ngomong bisa. Thank you Pak Jon. Oke, nanti Pak Revin boleh dikasih aba-aba ya Pak ya. Ini berlayar biar kita sesuai kayaknya kita. Silakan. Pasti. Wow, rapi sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Thank you. Oke. Silakan Pak Revin, aba-abanya Pak. Kita banyak sekali layernya siang ini. Oke, silakan buka kamera semuanya. Wow. Wah, rame banget ya Pak. Oke, kita ada 2 layer. Oke, silakan Pak Revin. Muka Pak itu nampak dah. Dia serunya. Oke. Lagi ya Pak Revin ya. Ya. Sudah ya. Oke, silakan. Thank you, John. Thank you semua. Pandemi ini sudah ada mungkin lanjut. Ya, thank you semua. Yo, izin live semua. Yo, terima kasih. Oke, Pak Jon. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, info dari saya nanti akan ada email yang mendarat dari Simply.Dots ke Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk ingin keep kontak dengan Simply.Dots ada kontak personnya. Boleh ditampilkan kontak personnya. Oke. Ada slide untuk kontak personnya Pak Revin? Oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini. Pak Jon, terima kasih Pak Jon. Terima kasih Ratna. Terima kasih Simply.Dots. Terima kasih semuanya. Semoga next webinar kita ketemu lagi dengan tema yang luar biasa dan juga nanti bisa bersama kita. Thank you. Thank you semuanya. Selamat sore. Sore.